Kehidupan rumah tangga memang tak seindah seperti saat masih berpacaran. Begitulah masalah yang dialami oleh keluarga kecil ini. Setelah berpacaran sekian tahun, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Hamzah selaku kekasih Badrunisa akhirnya melamar gadis ini tepat di saat dia akhirnya diangkat menjadi seorang pegawai negeri. Mereka memutuskan untuk tinggal di permukiman di mana rumah mereka berdekatan dengan rumah ibu Badrunisa, yakni seorang janda yang kini tinggal sendiri. Setelah menjalani pernikahan selama 3 tahun, kehidupan Badru berubah drastis. Ia tak menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Ia bahkan menjadi langganan KDRT oleh suaminya sendiri. Badru dianiaya secara mental dan fisik siang dan malam oleh Hamzah suaminya. Permasalahannya sepele, seperti saat ia menemukan kerikil pada nasi, hal itu bisa membuat Badru dihajar habis-habisan oleh Hamzah. Tak hanya itu, setiap malam, Badru menjadi pelampiasan Hamzah yang selalu mabuk. Dan anehnya di pagi hari, Hamzah akan memanggil wanita malang itu dengan sebutan darling, sembari ia meminta maaf dan berjanji untuk tak mabuk lagi. Teriakan dan keributan dari rumah Badru sudah hal biasa bagi tetangga-tetangga Badru. Bahkan, mereka hanya bisa geleng-geleng kepala saat mendengarkan Badru menangis tersedih-sedih. Selama itu juga, Badrunisa selalu berharap agar suaminya berhenti minum. Ia bahkan mencoba berbagai cara agar rumah tangga mereka bisa terselamatkan. Samsun, ibunya Badru, ikut memberikan solusi bagaimana cara untuk menghentikan kebiasaan buruk dari Hamzah. Suatu hari, Badru nekat memesan online sepatu heels dan gaun merah. Ia ingin memikat hati sang suami saat pulang kerja. Namun nasib malang menimpanya. Ia lupa menyimpan sepatu itu dan tentu saja Hamzah pun kembali menyiksanya. Kali ini Hamzah memintanya untuk meletakkan tangannya di atas meja dan pria itu memukul tumit-tumit sepatu Badru di antara jari-jari tangannya. Hingga akhirnya tumit itu mengenai salah satu jari Badru. Ibu Badru pun akhirnya muak melihat hal itu terjadi kepada putrinya berulang-ulang kali. Ia pun terus mendorong putrinya untuk membalas dendamnya kepada Hamzah. Namun Badru terus menolak ide dari sang ibu, karena ia percaya suaminya akan berubah ketika mereka memiliki anak. Hingga suatu ketika wanita malang ini akhirnya hamil dan itulah yang membuat Hamzah berubah drastis. Ia menolak ajakan teman-temannya untuk minum dan bahkan ia ikut membantu sang istri mempersiapkan keperluan untuk kelahiran bayi mereka. Kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu ketika Hamzah merasa dikhianati oleh Badru. Ia tiba-tiba berpikir bahwa anak yang dikandung oleh istrinya itu adalah hasil dari pengkhianatannya dengan asisten sang ibu. Karena Badru sering bermain ke tempat sang ibu. Punya firasat buruk, Badru pun mengunci pintu rumah dan bersembunyi di kamar mandi sebelum suaminya pulang dari kantor. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Hamzah menggedor-gedor pintu dan mencari keberadaan Badru. Ia pun akhirnya menemukan Badru sedang ketakutan di kamar mandi. Ia berusaha untuk menarik wanita itu keluar dan yang lebih sadis, ia mendorong Badru yang tengah hamil di tangga rumahnya. Badru pun tergelinding jatuh hingga terbentur di bawah tangga. Dan kejadian inilah yang akhirnya membuat Badru tersadar akan apa yang ia alami selama ini. Hamzah, suaminya, telah memperalat kata cinta untuk menyiksa dia. Badru menemui sang ibu dan menceritakan apa yang menimpanya. Dan kali ini akhirnya ia pun mendengarkan saran dari sang ibu. Mereka memesan obat dari rumah sakit jiwa. Dan saat itu jugalah Badru dan sang ibu beraksi untuk menyiksa sang suaminya Hamzah. Mereka menyekap Hamzah di rumahnya, mengikat tangan dan kakinya dan menutup mulutnya dengan kain. Setiap kali pria itu sadar, mereka pun akan menyuntikkan obat penenang agar Hamzah kembali tak sadarkan diri.
Badru mulai melakukan aksinya, yakni melakukan kembali apa yang pernah ia terima dari sang suami. Bahkan kali ini tak ada rasa kasihan terpancar dari matanya. Berulang kali sang ibu menyarankan untuk segera membunuh pria itu, namun Badru merasa hal ini tidak manusiawi. Ia pun mengajak sang ibu untuk membuat laporan palsu kepada polisi, yakni laporan tentang kehilangan sang suami. Namun ternyata hal ini menjadi bumerang bagi mereka berdua. Pihak kepolisian pun datang ke rumahnya untuk melakukan olah TKP, dan saat yang bersamaan pun rekan kerja Hamzah mendatangi rumah mereka. Namun saat itu keberuntungan memihak kepada Badru dan juga sang ibu. Hamzah yang sudah kelelahan dengan upayanya menyelamatkan diri dan selalu gagal, akhirnya memohon kepada Badru untuk melepaskannya. Ia bahkan meminta untuk menceraikan istrinya itu. Namun Badru tak lagi mempercayai pria ini. Ia pun memutuskan untuk membawa Hamzah ke rel kereta api. Badru dibantu oleh sang ibu, supir tangan kanan ibunya, dan juga asisten ibu Badru membawa Hamzah ke rel kereta api. Mereka melakukan aksi ini pada dini hari di mana orang-orang sudah terlelap dalam tidurnya. Mereka meletakkan pria malang ini di atas rel kereta api. Awalnya ia sudah bertekad untuk membiarkan suaminya itu mati ditabrak kereta api, namun entah mengapa ia merasa iba. Ia meminta agar mereka melepaskan ikatan pada tubuh Hamzah dan membiarkan pria itu bebas. Ibu Badru berupaya untuk meyakinkan Badru dengan pilihannya itu. Namun Badru tetap bersikeras untuk membebaskan Hamzah. Dan benar saja, mereka melepaskan tali yang mengikat tubuh Hamzah. Hamzah meminta maaf kepada Badru dan memintanya untuk kembali. Namun, wanita malang ini menolak dan ia meminta suaminya untuk menjauhi dirinya. Saat tengah berdebat akan hal itu, Hamzah tidak sadar bahwa ia masih berdiri di atas rel kereta api. Dan tiba-tiba saja, kereta api lewat dan menabrak dirinya. Seketika suasana hening dan Badru memecahkan keheningan itu dengan tangisannya.